Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgo Al-Ghazali. Saya berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila adalah mewujudkan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasti Anda bingung, apa norma etik? Norma etik merupakan suatu aturan yang berfungsi menertibkan masyarakat. Aturan ini harus dipatuhi guna menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan harmonis. Biasanya, orang yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sedangkan etik itu apa sih? Etik adalah etika. Dalam bahasa Yunani itu ethos, kebiasaan atau tingkah laku atau perilaku manusia yang baik sebagai tindakan yang harus dilaksanakan manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Dalam arti yang lebih luas dikatakan bahwa etik merupakan suatu penjabaran dari proses dan teori filsafat moral terhadap kenyataan yang sebenarnya yang berhubungan erat dengan prinsip-prinsip dasar dan konsep yang membimbing makhluk hidup dalam berpikir dan bertindak. Etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup, dalam berorganisasi, dalam bersosialisasi, ya khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak dan didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan. Jadi sudah jelas bahwa norma etik adalah aturan yang harus ditaati dengan perilaku seseorang. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, penghayatan dan pengalaman dalam Pancasila bisa terlaksana dengan baik dikarenakan masyarakat Indonesia yang belum memahami makna dari nilai terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan yang bisa merugikan diri sendiri maupun bangsa dan negara. Kita hanya tahu Pancasila dari 1 sampai 5 tanpa mengetahui makna-maknanya. Dengan begitu, bahasa Indonesia memerlukan solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Penemuan penelitian tentang implementasinya nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah menggali pengetahuan dan pemahaman mengenai Pancasila. Pemahaman itu mencakup nilai-nilai untuk dimengerti dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah dalam mendukung masyarakat Indonesia adalah memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam materi bahan ajar di sekolah pada sistem pendidikan nasional. Sudah jelas, jadi Pancasila ini biasanya masuk dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tetapi tidak hanya harus dipelajari, melainkan harus dipraktekkan di dunia, di kenyataannya. Gitu. Agar lebih jelas di sini saya akan menyampaikan bagaimana itu Pancasila dan apa itu makna Pancasila yang harus kita ketahui. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Saya terangkan lagi, pasti masih banyak yang lupa. Pancasila itu ada berapa? Ya jelas ada 5. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih yang harus kita pelajari di Pancasila ini? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Di sini kita mempunyai Tuhan Esa satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah jelas, berarti kita sesama manusia harus adil dan berperilaku yang baik. Seperti tadi, etika. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Tanpa bersatu, Indonesia tidak akan maju. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Jadi, jika kita suatu saat nanti memimpin rakyat, masyarakat, dan yang lainnya, kita harus bijaksana, harus istiqomah, ya terlebih dari perilaku. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelas, harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia, apalagi yang memimpin negara ini. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.